Oke, yang lain belum datang ya, belum join. Ada yang tahu kabarnya teman-teman yang Bentar lain? Bu dikabarin. Saya juga masih di perjalanan Bu, bentar. Oh ya. Hmm. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, lagi di jalan ya? Aman Bu, udah sambil mendengarkan ini Bu. Oke, oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Saya absen ya. Di tadi izin. Arya Davin Hadir lagi Bu. nggak? Dwi Aji Pangestu, Hadir Bu. Handoko Dani Abdul Majid, Hadir Bu. Iwan. Iwan ada yang tahu kabarnya nggak ya? Untuk Iwan sedang persiapan kominfo apa gitu Bu katanya. Sudah Harus apa? ada persiapan izin dulu katanya. Boleh di chat aja nggak? Nggak, ini kurang jelas, maaf suaranya. Nah, tapi
Gimana, Iwan tadi? Di chat aja, Mas Arya. Dia jeneng dulu. Oke. Saida Naura Nabila, Pas saya dan Aura Gila ada izin tuh. izin juga. Kita baru Oh, oke. sama Mas. Dia buatnya itu kita Oke, terima kasih. Semuanya bisa on cam? Semuanya tolong on cam ya. Ayo Mas Handoko, Iya Bu, kenapa Bu? Maaf. on cam ya semuanya. Ayo semuanya. Oke, kita mulai. Nah, sekarang eh, kita masuk ke siklus hidup pengembangan sistem. Oke. Jadi, biaya perangkat lunak ini terkadang mendominasi biaya sistem secara keseluruhan. Nah, biaya terbesar untuk perangkat lunak itu terletak pada proses maintenance-nya atau perawatannya dibandingkan biaya pembuatannya. Karena maintenance itu jangka panjang ya, dan software itu akan terus berkembang mengikuti tren atau zaman. Terus, nah, biaya pengadaan perangkat lunak yang dipasang pada personal komputer sering lebih besar dibandingkan dengan harga perangkat kerasnya, kecuali di negara-negara yang tidak menghargai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Biaya perangkat lunak secara kasar sebesar 60% dari biaya untuk pembangunan dan 40% untuk pengujiannya. Secara umum, besarnya biaya bervariasi tergantung pada tipe sistem yang dibangun dan kebutuhan sistem itu sendiri, seperti kinerja dan kehandalan sistem, kemudian biaya distribusi tergantung pada model pembangunan yang digunakan. Nah, sekarang software quality attribute. Jadi, ciri-ciri kualitas menurut lembaga penjamin mutu perangkat lunak seperti ISO, ANSI, IEEE, dan lain-lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada correctness atau kebenaran, kemudian
reliability atau tahan uji, kemudian user friendliness atau keramahan pengguna, lalu maintainability, mudah dirawat, dan portability, mudah didistribusikan. Nah, adapun ukuran jaminan kualitas pada perangkat lunak yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran membangun atau constructive measures. Ya, kedua, ukuran analitik atau analytical measures. Yang ketiga, ukuran organisasi atau organization measures. Lalu di kode etik profesi, eh, terdapat beberapa kode etik profesi pada perangkat lunak, yaitu seperti sebagai berikut. Ada konfidensialitas atau menghormati klien, dan kemudian ada tidak boleh menerima pekerjaan di luar. Lalu kompetensinya, kemudian ada haki atau hak atas kekayaan intelektual, lalu penyalahgunaan komputer, hack, dan crack. Nah, kode etik internasional digagas oleh masyarakat profesional di Amerika pada tahun 1999 yang tergabung dalam ACM atau IEEE. Nah, makna yang terkandung yaitu sebagai berikut, yaitu ada prinsip-prinsip kesepakatan yang dihubungkan dengan tingkah laku dan keputusan yang dibuat oleh para ahli profesional. Lalu masyarakat profesional seperti praktisi, pengajar, manajer, supervisor, dan pengambil kebijakan. Kemudian ada case tools. Case itu yaitu merupakan kepanjangan dari singkatan dari Computer Aided Software Engineering, yaitu suatu peralatan baik hardware maupun software pada komputer yang digunakan untuk menyediakan pendukung otomatis dalam aktivitas pembangunan perangkat lunak. Nah, tujuan dari case ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam proses pembangunan perangkat lunak secara signifikan. Dan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama uppercase, di mana uppercase ini mendukung aktivitas proses pembangunan tahap awal atau tahap analisis kebutuhan dan desain. Lalu ada lowercase yang berguna untuk mendukung aktivitas proses pembangunan di tahap akhir seperti programming, debugging, dan testing. Nah, ini merupakan penggunaan dari case tools, yaitu ada graphical editors, data dictionaries, GUI builders, debugger, lalu automated translators, lalu compilator integrated, dan installator kit. Nah, kemudian ada reuse base atau software re-engineering. Jadi, software re-engineering ini adalah restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. Nah, kapan reuse base ini digunakan, dilakukan? Jadi, reuse base ini dilakukan ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering. Jadi, atau ketika hardware dan software sudah lama hampir tak berfungsi. Nah, bagaimana caranya? Jadi, di sistem ini bisa
restrukturisasi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatan. Kenapa dilakukan? Eh, karena bisa mengurangi resiko dan mengurangi biaya. Jadi biaya untuk re-engineering sering lebih kecil dibanding membangun software baru karena sudah ada software yang lama kan. Jadi tidak membutuhkan effort yang lebih gitu, biaya yang lebih. Nah, ini ya perbedaannya dari forward engineering dan software engineering. Jadi forward re-engineering ini adalah pembuatan sistem yang dari awal. Jadi dari sistem spesifikasi sistem, kemudian dilakukan desain dan implementasi, kemudian eh, ada menghasilkan sistem yang baru. Namun di software re-engineering ini, sistem perangkat lunak yang lama dilakukan transformasi, kemudian menghasilkan sistem yang baru. Nah, di software engineering ini mengurangi biaya dari pembangunan perangkat lunaknya. Nah, lalu ada reverse engineering, analisis software kembali dalam tahap pemahaman dalam desain dan spesifikasinya. Jadi bisa sebagian, jadi reverse engineering ini bisa sebagian proses re-engineering atau sebagian spesifikasi sistem untuk diimplementasi ulang. Nah, kemudian di reverse engineering membangun database dan membangkitkan program informasi dari proses ini. Jadi mengapa reverse engineering dilakukan? Karena kode aslinya telah dalam keterbatasan. Kemudian perawatan terbentur pada struktur dan program yang rusak sehingga membutuhkan kerja yang sangat keras. Lalu program secara otomatis distrukturisasi ulang untuk menghilangkan beberapa bagian yang tidak beres dalam kondisi yang sangat kompleks. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Nah, jadi kan di sini ada software quality attribute yang terdiri dari correctness, reliability, user friendliness, maintainability, kemudian portability. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan, menjabarkan maksud dari correctness atau reliability ini? Kalau nggak ada yang mengajukan diri, saya yang nunjuk ya. Oke. Coba Mas Arya, jabarkan maksud dari correctness di software quality attribute. Jadi untuk software quality attribute itu maksudnya dari sisi Jabarkan yang ini ya, yang correctness. itu kayak misalkan sistem dari flowchart atau itu ada kebenaran dan tidak ada salah yang di input data dan juga di tanda salah itu bisa masuk ke sesi if atau else gitu.
Mungkin dari saya Lalu, itu, Bu. oh oke, terima kasih. Lanjut, saya minta Mas Handoko, tolong jelaskan maksud dari reliability. Izin menjawab, Bu. Eh, Reliability itu kemampuan sangat enak untuk mempertahankan kinerja tertentu, performa dari atau pemahaman dari Hmm, perusahaan. Maaf, Mas, suaranya ini dari sinyal saya atau? Oh, suaranya kecil ya, Bu ya? Iya, Oh, dari saya sih, maaf. Saya ulang ya. oke. Reliability itu kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu atau performance dari software tersebut, bisa berupa konsistensi atau Hmm, uh, toleransi kesalahan. Bagaimana, Bu? Apa Baik, cukup terima jelas kasih. suaranya? Oke, udah jelas. Baik, terima kasih. Eh, Lanjut, Mas Dwi Aji coba jelasin portability. Yang poin tiga itu ya, Bu. Iya. Portability itu kan dari artinya tuh udah didistribusikan. Jadi softwarenya itu dalam arti udah didistribusikan itu antara lain mungkin seperti target kliennya itu mudah mengakses seperti misal aplikasi seperti WhatsApp itu kan mudah diakses dan gratis juga. Jadi user itu dapat menginstal dengan secara mudah. Jadi aplikasi itu bisa sampai ke user dengan lebih mudah gitu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selain dari kelima software quality attribute ini, eh, ada yang tahu selain lima ini ada apa lagi software quality attribute? Oke, saya minta Mas Handoko. Mas Handoko, tolong sebutin software quality attribute selain lima yang ada di sini. Halo? Oh, nggak ada orangnya ya? Oke, Mas Arya. Ya, ya, Bu. Oke, selain dari lima software quality attribute ini, coba sebutkan lagi software quality attribute. Mungkin Maaf, Mas Arya, suaranya agak kecil. tes tes. Oke, udah. Mungkin dari saya dari software quality attribute bisa menambahkan ini sih, Bu, kayak fitur-fitur yang gampang bisa ditambahkan, kayak fleksibilitas itu, Bu. Jadi setiap Lima ini. software itu pada saat Oh, belum ya? dapat Oke. user, Sorry. jadi gampang di itu, Bu, didistribusikan juga di portability-nya. Oke, terima kasih.
Nah, selain 5 yang saya sebutkan ini ada lagi software quality attribute. Coba disebutkan Mas Arya. Um, dari software atributnya, Bu. Ya, selain 5 yang sudah saya sebutkan di dalam PowerPoint ini, ada apa lagi software quality attribute-nya? Ada correctness. Maksudnya selain yang ada di PowerPoint, Oh, yang selain kan ada ya, PowerPoint. kan ada lagi nih software quality attribute. Selain user friendliness, maintainability, portability, kemudian apa? Correctness dan reliability. Ya. Kalau selain dari itu, menurut saya fleksibilitas kali ya. Oke. Mas, kalau Mas Dwi Aji, Security sih, Bu. security, terus Sama fleksibilitas. Udah ya tadi, Bu, fleksibilitas. mm-mm, udah tadi fleksibilitas. Performance sih sama tes. Oke, terima kasih. Mas Handoko bisa menjawab? Izin menambahkan itu sih Bu, paling Ya, functionality sama eh, portability sih. oke, terima kasih. Nah, ini ada sedikit tugas ya. Jadi, eh, tolong dijelaskan pengertian dari software quality attribute yang ada di bawah ini. Dikerjakan sekarang ya. Nah, nanti saya buka tempat submitnya di e-learning. Siap, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? PDF kan, Bu, ini formatnya. Ya, PDF. Nah, ini saya minta ini ya, jangan ngambil dari Wikipedia atau Blogspot, Blogspot atau ya blog pribadi itu jangan. Dan akan lebih baik lagi kalau ngambil referensinya dari jurnal atau buku terkait pengembangan perangkat lunak gitu. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau saya mungkin Jadi jawabannya itu harus mencantumkan referensinya Iya, juga ya, Bu. iya, harus ada referensinya juga. Kalau misalnya dari semua apa dari semua software quality attribute ini ada di satu sumber yang sama juga nggak apa-apa.
Pokoknya dicantumkan sumbernya. Oh, baik, Bu. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Bisa dikerjakan sekarang. Kalau mau ngumpulnya sekarang juga nggak apa-apa. Nanti saya buka sebentar lagi. Ini saya buatin tempat submitnya. Oke. Oh iya, saya baru ingat ya, kemarin ada tugas review jurnal. Ya, teman-teman. Iya, Bu, benar. Oke. Ya, Eh, kita langsung cepetin aja ya. Boleh siapa mau yang presentasi? Kita ngambil waktu maghrib dikit, nanti habis itu udah. Gitu. Silakan siapa yang mau presentasi duluan hasil review jurnalnya. Oke, saya tunjuk Mas Dwi Aji Pangestu. Iya Bu, bentar ini mau switch ke laptop sih Bu, bentar. Oke. Atau ada yang udah siap sekarang, Mas Arya Davin? Iya, Bu. Untuk jurnalnya, Bu. Ya, hasil review jurnalnya silakan dipresentasikan di share screen. Oh, oke, bentar ya, Bu. Oke, lagi azan ya? Bentar ya. Kita abisin azan dulu, nanti kita lanjut ya. Oh, iya, udah, Bu. Habis ya, habis azan kita langsung lanjut terus setelah semuanya presentasi udah selesai. Oke.
Mampu apakah bisa dilanjut sudah ajannya? Oke, silakan. Oke, di sini saya ambil jurnal yang dengan judul Perancangan User Interface Aplikasi EasyPay menggunakan metode desain print. Studi kasus PT Arta Elektronik Indonesia. Oke, di sini kita bisa lihat untuk jurnalnya. Di sini ada abstraknya. Jadi itu untuk abstraknya ini saya sudah rangkuman. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan tampilan antarmuka aplikasi Vintage EasyPay dan menambahkan fitur utama saldo EasyPay agar lebih modern dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pembelian melalui aplikasi. Jadi tujuan dari penelitian ini menambahkan fitur dari suatu aplikasi yang bernama Pay dan di situ uh, mereka menambahkan fitur-fitur seperti pembayaran BPJS, tagihan listrik, PLN dan lain-lain. Bisa lihat di sini. Ya di sini bisa ada targetnya dari penentuan target sprintnya, ada target BPJS, finance, home dan lain-lainnya. Jadi gambarannya mungkin tambahkan fitur dari suatu aplikasi. Dan untuk metode penelitiannya, ini menggunakan metode metode design print dalam 5 fase, yaitu yang pertama ada understand, define, sketch, decide, prototype, dan validate. Dan yang keempat ada sampel dan subjek. Hasil pengujian berdasarkan aspek kepuasan dari customer. Ini mengambil sampel dari beberapa user dari aplikasi tersebut. Sini bisa dilihat untuk hasilnya didapatkan sistem usability scale-nya dijelaskan pada tabel 6. Dan dapat disimpulkan bahwa aplikasi EasyPay memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dengan berdasarkan kriteria penerimaan, acceptability. Sini ada hasil perhitungan sistem usability scale. Sudah cukup tinggi untuk dari grade-nya. Dan ada juga yang A. Dan yang kelima ada hasil pengujian. Hasil pengujian usability testing menunjukkan bahwa sistem dapat tingkat penerimaan sebesar 92,5%, yang berarti sistem dapat diterima oleh pengguna. Oke, yang keenam ada pengujian usability. Pengujian dilakukan dengan uh, metode usability testing menggunakan tes skenario dan kuesioner untuk mengukur aspek efisiensi dan juga sistem usability untuk mengukur kepuasan pengguna. Dan yang ketujuh di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu yang pertama tuh dia kayak membuat prototype dan juga pelancaran desain dengan desain sprint. Dan di sini ada tahap define untuk mendemokan inspirasinya dulu, seperti sketsa kasarnya. Dan pada tahap sketsa dibuat dengan metode Crazy 8S, di mana stakeholder menilai sketsa yang mana yang memiliki dukungan terbanyak. Oke, yang keempat ada prototyping, yang kelima ada tahap validation, dan yang ke-8 di sini ada implikasi. Untuk implikasi, pengembangan aplikasi EasyPay. Yang pertama, pengembangan perbaikan antar muka aplikasi EasyPay. Yang kedua ada menggunakan metode design sprint. Penelitian ini menggunakan metode desain sprint untuk mengatasi permasalahan terbuka. Dan yang ketiga ada pengujian usability. Usability adalah langkah penting dalam proses pengembangan hasil dari pengujian ini. Yang keempat ada efektivitas, efisiensi, kepuasan pengguna.
Hasil ujian mencakup aspek aktivitas, efisiensi. Dan yang lima ada ketahanan terhadap perubahan, serta yang keenam ada penerimaan penggunaan. Oke, untuk yang poin yang 9, di sini ada perancangan user, ada keterbatasan penelitian. Di sini jurnalnya ada sedikit memberitahu keterbatasan penelitiannya. Sini, yang pertama ada user base interface aplikasi ZP setidaknya dilakukan secara rutin setiap adanya proses perubahan bisnis yang baru. Yang kedua ada melanjutkan penelitian mengenai perancangan user interface menggunakan metode desain sprint dengan kasus yang berbeda. Mungkin bisa dilanjutkan dengan metode itu. Dan yang terakhir ada poin 10, ada referensi di sini. Oke, Oke, baik. mungkin dari saya itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arya. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bang. Jika tidak ada, silakan dilanjut. Selanjutnya yang presentasi. Silakan Mas Dwi Aji Pangstu. Iya Bu, bentar, bentar, bentar. Sini share screen ya Bu. Iya, silakan. Udah kelihatan ini Bu? Udah kelihatan. Nah, oke. Untuk review dari saya mengambil jurnal sistem monitoring produktivitas kerja pegawai dengan menggunakan model waterfall. Di sini ada linknya. Yang ini kelihatan juga ya, Bu? Enggak. Yang Google Chrome-nya enggak. Eh, Sebentar, Bu. Nah, sekarang kelihatan ya, Bu? Iya, udah kelihatan. Ini saya mengambil sistem monitoring produktivitas kerja pegawai dengan model waterfall. Yang di sini penulisnya oleh Bapak Sumarno. Ya, ini ada lumayan beberapa halaman yang banyak. Yang pertama saya mau langsung dari use case. Ya, sebentar. Nah, ini adalah gambaran dari use case diagramnya. Nanti yang pertama aktornya itu ada administrator, terus dia bisa nge-setting user, terus di user itu ada dua submenu lagi yaitu user dan group user. Nah, yang si administrator itu ada from yang use case kedua yaitu login user. Yang ini aktornya itu ada manager dan operator. Ini seperti login biasa. Setelah login itu akan bisa masuk ke sistem seperti input productivity, display productivity, sama reportingnya. Nah, ini saya akan tampilkan hasil yang udah saya rangkum. Yang udah saya rangkum tadi. Ini kelihatan ya, Bu? Halo? Ya, kelihatan. Nah, Kelihatan. oke. Nah, yang pertama itu dari jurnal yang tadi saya kemarin baca itu fungsi utama itu meningkatkan efisiensi aktivitas kerja pegawai sih, Bu. Dengan sistem waterfall. Jadi monitoringnya itu bisa terstruktur dan terdokumentasi dengan jelas. Nah, dari yang saya baca, kenapa dipilih waterfall? Karena pendekatan memastikan bahwa setiap tahap selesai dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, jadi meminimalkan resiko kesalahan pas pengembangan aplikasi. Dari hasil penelitian itu berfokus ke monitoring produktivitas kerja pegawai, sistem yang dirancang memiliki tujuan penting, yaitu memantau dan mengukur produktivitas kerja berdasarkan indikator kerja yang telah ditentukan sebelumnya di aplikasi tersebut. Jurnalnya itu memberi beberapa aspek mulai dari perancangan, implementasi, sampai
rangkuman yang diharapkan dengan adanya aplikasi itu. Nah, di jurnal tersebut juga membahas kelebihan kenapa aplikasi tersebut menggunakan sistem waterfall, maksudnya model waterfall, ya, karena beberapa alasan yang saya dapat ambil di jurnal tersebut, yaitu kebutuhan yang stabil dan pengembangan aplikasi monitor produktivitas kerja pegawai kebutuhan umum cenderung stabil terdefinisi dengan jelas dari awal. Nah, jadi mengambil model waterfall cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan relatif konstan dan tidak banyak perubahan. Nah, yang kedua, sekuensial dan struktur model waterfall mengatur alur kerja secara sekuensial, artinya urut, runtut, dimulai dari tahap analis, desain, implementasi, pengujian, hingga maintenance. Nah, yang ketiga itu resiko rendah. Model waterfall itu membantu mengurangi resiko perubahan mendadak atau perubahan kebutuhan yang tak terduga, karena setiap tahapan diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi, dari jurnal yang ada di link ini itu, dia fokus ke satu fitur dulu, baru clear, baru bisa lanjut ke fitur-fitur selanjutnya gitu. Misal dalam artian kita start dari fitur login, dari login itu clear tanpa bug, baru bisa lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumentasi yang kuat. Model waterfall dipilih pada jurnal tersebut karena mendorong dokumentasi dari waterfall itu sendiri yang kuat, termasuk dokumentasi kebutuhan, desain sistem, dan panduan pengujian. Hal ini penting dalam pengembangan aplikasi monitoring produktivitas, di mana dokumentasi yang jelas rinci membantu memastikan pemahaman dan konsistensi komunikasi yang baik antara tim developernya. Kepatuhan dengan audit dalam pengembangan aplikasi yang berhubungan dengan data produktivitas pengawal penting untuk mematuhi standar regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Model waterfall memudahkan pengendalian dan pemantauan setiap tahap pengembangan sehingga kemungkinan pengawasan yang tepat terhadap aspek kepatuhan. Namun dengan catatan, dengan kelebihan-kelebihan dari waterfall tersebut, tidak semua proyek-proyek itu cocok dengan menggunakan waterfall. Jadi kan ada banyak model-model, jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja sih, Bu. Nah, yang ini rangkuman yang saya kutip dari jurnal yang berjudul Sistem Monitoring Produktivitas Kerja Pegawai dengan menggunakan model waterfall gitu, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Maaf ada bila kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwi Haji Pangestu. Silakan Mas Handoko dilanjutkan. Tes tes suaranya terdengar nggak Bu? Ya, terdengar. Apa terlihat screen-nya? Sudah terlihat. Eh, Mungkin saya nggak ya Bu, nggak rinci dan sedetail Mas Arya sama Mas Dwi tadi. Jurnal yang saya ambil ini jurnal Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis Android menggunakan metode Agile. Untuk si jurnal ini tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan sistem informasi penerimaan peserta didik baru yang berbasis Android menggunakan metode Agile. Tujuannya untuk memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru SMKN 17 Agustus Genteng dan mempermudah tugas panitia dalam pola pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan di jurnal ini itu eh, dia pakai 3 metode utama ya, yaitu di awal ada observasi, terus wawancara dengan pihak sekolahnya langsung, masuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Setelah itu ada studi pustaka dengan mencari data yang berhubungan dengan tema penelitian. Setelah itu untuk eh, metode ajalah dia ada 4 metode Bu yang digunakan, yaitu ada time box planning untuk perencanaan dalam sistem informasinya. Setelah itu ada daily stand up
itu untuk analisis terhadap sistem yang sedang berjalan. Setelah itu ada demonstration, setelah itu ada retrospective meeting. Di jurnal ini kebetulan dia enggak secara eksplisit untuk nyebutin sampel atau subjek penelitiannya. Jadi mungkin saya ke arah masuk. Jadi mungkin untuk apa sampel subjeknya dia nggak secara eksplisit. Setelah itu hasil pengujiannya sistem ini berhasil dikembangkan dengan fitur-fitur seperti pengisian formulir, pendaftaran, pengolahan data pendaftar, jadwal pendaftaran, persyaratan pendaftaran, dan pengumuman perdanaan teknis titik baru. Nah, itu pengujian usability-nya jurnal ini nggak bilang juga pengujian usability-nya, tapi dapat diasumsikan menjadi bagian dari pengujian fungsional sistem karena sistem baik dan panitia. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitiannya sih sistem informasi ini memudahkan calon peserta didik baru untuk mendaftar secara online dan mempermudah panitia dalam mengelola data pendaftaran. Metode Agile ini digunakan untuk memungkinkan sistem ini beradaptasi dengan perubahan pada proses penerimaan siswa didik baru. Implikasinya dari penelitian ini, penerapan sistem informasi serupa dalam institusi pendidikan lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proses penerimaan peserta didik baru. Selain itu, penggunaan metode Agile dalam pengembangan sistem bisa menjadi contoh bagi proyek serupa di masa depan. Untuk keterbatasan penelitiannya, jurnal ini juga nggak nyebutin, tapi ada beberapa potensi keterbatasan yang bisa disimpulkan dari kurangnya sampel subjek serta kurangnya informasi tentang pengujian usability secara khusus. Mungkin segitu aja sih Bu, presentasi dari hasil rangkuman saya tentang jurnalnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Handoko. Jadi tujuan dari nge-review jurnal ini kan jadi teman-teman tahu penerapan model-model pengembangan perangkat lunak secara langsung ya. Oke, eh, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf mau Waalaikumsalam, Bu. boleh tanya Ya, Bu? Untuk tugasnya tadi itu tenggat waktunya kapan ya Bu? 1 minggu. Jadi Oh, 1 minggu. ya deadline-nya minggu depan. Oh, oke Bu, makasih Bu. Oke, terima kasih ya semuanya. Bismillah, Bu. Makasih, Bu.